di kamar lain. Tidur nggak sekolah. Sama sih tadi tiduran. Ya. Soalnya kamu tahu nggak anak yang kemarin tuh yang dari Pakistan itu katanya nggak puasa. Kok bisa? Padahal mondok santri gak puasa. Calon-calon pemimpin neraka itu. Dia juga katanya sering ngambil barang. Astagfirullah. Fix masuk neraka sih. Di tangannya dipotong. Ntar sama malaikat jabatnya di tangannya diambilin batu dari neraka. Terus ubun-ubunnya pecah. Bentar ya, ngapain nih kalian? Dari kapan kamu? Barusan nih duduk. Oh iya, kita terlalu fokus. Iya. Kita habis itu loh anak kemarin nggak puasa yang di Pakistan gitu. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu nggak apa yang kalian lakuin? Apa? Hibah. Iya ke Duh. Tahu nggak 5 hal yang bisa mengurangi pahala ketika puasa? apa tuh? Yang pertama kayak yang kalian lakuin tadi barusan, hibah. Hibah itu bisa mengurangi pahala ketika Tinggi puasa. ya tadi. Masa kibat tadi? Iya yang hibah. Oh, tadi namanya kibat. Rasan-rasan. Ya udah, apalagi terus? Terus yang kedua itu berbohong. Berbohong ketika puasa. Bisa ngurangi juga Pak, ngurangi pahala ketika berpuasa. Terus yang ketiga itu melihat perempuan dengan syahwat atau nafsu. Walaupun kita cuma lihatnya sekali ya, tapi kalau kita pengen lihat lagi itu walaupun tanpa rasa syahwat juga dihitung dengan rasa syahwat. Yang keempat nih, suka adu domba. Kalau misalnya nih Rahul rasan-rasan terus Rashid bilang gini, misalkan habis gini, terusan bisa bilang ke aku, terusan aku sama Rashid bertengkar, itu namanya adu domba. Bukan adu domba itu, domba sama domba diadu. Bukan lah, itu namanya sabung, itu namanya sabung domba. Itu kan adu domba juga itu. Sabung domba namanya. Terus itu yang terakhir, sumpah palsu. Sumpah palsu. Misalkannya gimana? sumpah palsu, misalkan kamu nih ketahuan habis ambil barang orang, terus kamu ketahuan, tapi kamu di situ sumpah bilang, aku ini sumpah nih gak ngambil barang ini, sumpah demi Allah. Nah, itu namanya sumpah palsu. Itu bisa mengurangi atau membatalkan pahala ketika berpuasa. Tapi puasanya batal nggak? Enggak, puasanya tetap sah, tapi pahalanya nggak ada. Jadi yang kita dapat ketika puasa cuma rasa haus dan lapar doang. Astagfirullahaladzim. Wah, selama ini kita salah. Ya udah deh, kita taubat dulu. Yuk sholat dulu. Sholat apa? Sholat taubat. Apa balik? Apa Ayo, nggak sholat tahu? taubat dulu. Ayo. Sholat taubat. Ya elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunji qailiha ila yaumil mizan. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla
Al-Qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para asatid, ustadzat, dan para santri serta seluruh pemirsa channel YouTube santri kita dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesyukuran yang luar biasa. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran secara jelas dan gamblang. Dan di dalam bulan Ramadan ada perintah bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, untuk melaksanakan puasa, yang mana puasa itu memiliki tujuan yang mulia, agar kita berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Para pemirsa channel YouTube yang santri kita dimanapun Anda berada, kata la'allah dalam ilmu nahu mengandung arti bahwa di situ ada taraji, ada harapan yang mungkin bisa kita capai dengan puasa yang kita lakukan. Hanya saja untuk mencapai ketakwaan itu yang menjadi tujuan utama puasa, harus kita lakukan dengan niat yang kuat, bahkan ikhtiar maksimal untuk betul-betul kita mencapai derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Para santri dimanapun Anda berada, apa keistimewaan orang yang bertakwa menurut Allah? Dan apa nilai-nilai atau indikasi daripada orang yang bertakwa? Yang pertama, kita tahu bahwa orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dijanjikan oleh Allah untuk dibimbing oleh Allah dalam masalah hidupnya, dan dijanjikan untuk selalu bersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi bagaimanapun. Allah menyatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing, mengajari kalian. Dan dalam ayat yang lain, bahwa di situ dinyatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, jaminan fasilitas terbaik dari Allah yang lain adalah bagi orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa tatkala ia menemukan masalah dalam hidupnya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang ia temui. Bahkan rezekinya pun juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya akan diberikan oleh Allah, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di surat At-Talaq Allah menyatakan bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai bentuk layanan fasilitas terbaik dari Allah bagi orang yang bertakwa adalah bahwa orang yang bertakwa, al-muttaqin, dia akan mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, termasuk juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qamar Allah menyatakan, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya milik orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan sejati, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa channel YouTube santri kita,
Kemudian apa yang harus kita upayakan sebagai bentuk ikhtiar mewujudkan takwa itu? Ulama banyak memberikan pandangan tentang takwa, termasuk sebagaimana yang sudah dipahami oleh jumhur ulama adalah takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan setiap perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah menjelaskan akan takwa dengan menunjuk tangan beliau ke dada beliau 3 kali. Yushiru ila sadrihi salasa marat. Kata beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itu menunjukkan bahwa takwa harus diwujudkan lewat hati yang baik, hati yang di situ muncul rasa cinta sehingga berbuat dengan amal-amal yang soleh, yang nyata. Dan yang terakhir, paling tidak kita bisa belajar unsur takwa sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takwa itu unsurnya adalah yang pertama al-khaufu bil jalil. Kita takut kepada Allah, zat yang maha agung. Manusia seringkali mereka takut dalam hidupnya. Takut akan kelaparan, takut miskin, takut di PHK dan sebagainya, bahkan takut kepada atasannya. Padahal seharusnya manusia lebih takut kepada zat yang mengatur segalanya, zat yang maha kuasa untuk kemudian menjadikan orang yang hina menjadi mulia atau sebaliknya menjadikan manusia mulia menjadi hina. Sehingga ketakutan kepada Allah, al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prasyarat utama orang yang bertakwa. Yang kedua, sebagai ikhtiar dari puasa yang kita upayakan untuk mencapai takwa, unsurnya adalah al-amal bitanzil, mengamalkan amal perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Para santri dan seluruh pemirsa, ukuran perbuatan baik itu adalah ukurannya bahwa perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah yang ada di Al-Quran, dan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karenanya ulama seringkali mengartikan kata saum, sadnya itu sumtun, wawunya wara, dan mimnya adalah malak, mencegah, mengekang dirinya agar tidak hanya terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah menyatakan bagi orang yang suka mengikuti hawa nafsu agar mereka menghentikan itu. Dalam Al-Quran dinyatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Para santri, yang ketiga dari unsur takwa yaitu al-qanaah bil qalil, puas, ridha, senang dengan pemberian Allah yang sedikit. Ini penting mengingat banyak orang yang senang dengan yang banyak. Banyak orang berobsesi untuk mendapatkan hal yang besar. Bahkan terkadang mereka ketika menginginkan hal yang besar, mereka tidak mau menerima dengan pemberian Allah, ketentuan-ketentuan Allah, bahkan sampai tidak ridho dengan ketentuan Allah. Para santri, yang terakhir dari unsur takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita mempersiapkan diri kita untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita dalam hidup, ketika kita memikirkan hidup yang baik, sudah seharusnya kita pun memikirkan bagaimana mati yang baik. Sebagai penutup terkait dengan hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kam min alilin
asha hinan minad dahr wa kam min sahihin mata bighairi illah wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa aknafuhu fil ghaibi tunsaj. Berapa banyak orang yang sehat, kata beliau, kam min sahihin mata bighairi illah, kemudian mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sehat masih bisa hidup sepanjang hayat, dan berapa banyak anak muda yang pagi hari, sore hari masih ketawa, namun di sore harinya mereka kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, kain kafannya sudah di situ dijahit oleh para malaikat. Kiranya kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di tahun ini bisa kita sempurnakan siamnya, dan juga kita pun bisa menyempurnakan itu dengan qiyam Ramadannya, karena iman, karena ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di samping takwa yang kita ikhtiarkan untuk bisa dicapai, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul membebaskan kita dari api neraka. Para santri, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang muttaqin, yang memperoleh manfaat, memperoleh maslahat, memperoleh keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan bersama